Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga sampai hari ini kita tetap dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan setiap perintahnya, sunnah-sunnahnya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Anak-anak Boli yang Boli cintai karena Allah, alhamdulillah dari kurang lebih dari tanggal 1 kemarin kita memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Masya Allah teman-teman, ternyata di bulan Zulhijjah itu banyak sekali keutamaannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita melakukan amalan di dalamnya, pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini terdapat 2 ibadah besar gitu ya, yang selalu dilaksanakan oleh umat Islam. Apa saja? Ya, yang pertama adalah ibadah haji. Yang kedua ibadah kurban. Ya, 2 ibadah ini, Masya Allah, ternyata bersumber dari seorang nabi yang mulia, bapaknya para nabi. Ada yang tahu siapa bapaknya para nabi? Iya, bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti yang kemarin sudah diceritakan ya oleh Kak Cahyo, banyak sekali gitu ya hikmah-hikmah yang didapat gitu ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kembali lagi ke bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini, Masya Allah gitu ya, banyak keutamaan-keutamaannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak gitu ya, bertakbir. Kalau Lebaran atau Idul Fitri itu kan kita takbirannya terbatas gitu ya. Maksudnya syariatnya itu hanya dari maghrib hari terakhir bulan Ramadan gitu ya sampai pagi harinya. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini gitu ya, kita diperintahkan gitu ya untuk bertakbir itu bahkan dari hari pertama bulan Zulhijjah gitu ya. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh umat Islam saat ini gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama memperbanyak gitu ya, bertakbir, berzikir gitu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain bertakbir, apa saja sih amalan lain yang bisa kita lakukan ya selama 10 hari bulan Zulhijjah? Jadi teman-teman, ternyata berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebenarnya bukan hanya pada bulan-bulan tertentu aja gitu ya. Sebenarnya setiap hari itu kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tapi bulan ini adalah momentum gitu ya, momentum dilipat gandakan pahala. Jadi sangat merugi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan dengan baik gitu ya momentum ini. Nah, kadang-kadang gitu ya umat Islam itu memperbanyak pahalanya itu biasanya hanya di bulan Ramadan saja. Ternyata gitu ya di 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga merupakan waktu-waktu yang sangat baik gitu ya, waktu-waktu yang lipat gandakan gitu ya pahalanya ketika kita melakukan amal kebaikan di waktu tersebut. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan kita kejar-kejaran gitu ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran gitu ya. Tapi ternyata di 10 hari bulan Zulhijjah ini juga kita diperintahkan gitu ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, selain tadi banyak memperbanyak bertakbir gitu ya, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak berpuasa. Nah, dari tanggal 1 kemarin mudah-mudahan sudah ada ya yang berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 gitu ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak berpuasa. Terutama di tanggal 9 gitu ya. Di tanggal 9 bulan
Zulhijjah gitu ya, di mana orang-orang yang berhaji sedang melakukan wukuf di Arafah. Ya, nah itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian selain berpuasa, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak amalan yang lain. Bisa membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, gitu ya, memperbanyak sedekah, ya, kemudian membantu orang tua, gitu ya. Jadi walaupun kita sekarang masih libur, gitu ya, masih liburan sekolah, kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah itu tetap harus dilakukan di rumah. Apalagi ini berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya. Jadi ayo kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak sholat sunnah, kemudian juga memperbanyak sedekah, ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya Bu Uli akan bahas terkait dengan keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah itu seperti yang tadi sudah Bu Uli sampaikan ya, bahwa puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Ya, pada tanggal 9 itu kita melakukan puasa Arafah, dan sangat dianjurkan gitu ya. Puasa ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak berhaji. Nah, apa sih keutamaannya Bu Uli? Emang kenapa kita harus berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah? Keutamaannya adalah Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lalu, ya. Dan bukan hanya sampai di situ teman-teman, Allah juga akan mengampunkan dosa kita di tahun yang akan datang, setahun yang akan datang. Masya Allah ya, ini keutamaan yang sangat besar, gitu ya. Maka merugi kalau kita tidak mengambil, gitu ya. Kalau kita tidak melakukan puasa tersebut, itu kerugian yang sangat besar bagi kita ya. Nah, yang terakhir, Bu Uli mengajak gitu ya teman-teman untuk sama-sama kita yang punya kelebihan rezeki gitu ya, yuk kita sama-sama berkurban ya, baik itu boleh mau sapi atau mau kambing gitu ya, silahkan. Keutamaan berkurban itu sangat luar biasa. Di antaranya kita juga bisa berbagi gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak di sekitar kita orang-orang yang mungkin makan dagingnya itu nggak setiap hari, nggak bisa setiap hari makan daging, bisa makan aja udah syukur gitu ya. Ada yang bisa makan dagingnya seminggu sekali, ada yang bisa makan dagingnya sebulan sekali, bahkan mungkin ada yang makan dagingnya itu hanya di hari raya Idul Adha saja gitu ya, karena mendapat daging dari orang-orang yang berkurban. Maka gitu ya, yuk teman-teman yang mempunyai kelebihan rezeki, kita berkurban gitu ya, dalam rangka saling berbagi gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa boleh sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari Bu Uli pribadi. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, dan boleh mohon maaf bila ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.